anak-anak hebat, bertemu lagi dengan pembelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar tema 7, muatan bahasa Indonesia dengan judul Menggali isi teks pidato. Apa yang dimaksud dengan pidato? Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi dengan susunan yang baik untuk menyatakan pendapatnya atau memberikan gambaran atau informasi tentang suatu hal kepada orang banyak. Dalam berpidato, setiap orang yang melakukan pidato memiliki tujuan, antara lain, yang pertama, mempengaruhi orang lain agar berpikir dan bertindak sesuai imbauan yang disampaikan. 2. Memberikan suatu pemahaman atau informasi melalui pidato yang disampaikan. 3. Memberikan hiburan melalui ucapan saat berpidato. Dan yang keempat, meningkatkan rasa percaya diri. Anak-anakku, dalam berpidato ada dua istilah, yaitu orator dan audiensi. Kira-kira itu apa ya, Bu? Orator adalah orang yang ahli berpidato atau orang yang melakukan pidato. Sedangkan audiensi adalah orang yang mendengarkan orator berpidato. Cukup mudah untuk dipahami, bukan? Sekarang kita akan belajar tentang bagaimana mempersiapkan menyusun pidato. Dalam mempersiapkan menyusun pidato, seorang orator biasanya mempersiapkan naskah sesuai dengan tema. Nah, apa itu tema? Tema adalah pokok pembicaraan yang akan dibahas saat pidato berlangsung. Tema pidato dapat ditentukan sesuai bidang kehidupan, seperti tema kesehatan, pendidikan, kebersihan, kepedulian, dan kepemimpinan. Jadi, sebelum kita berpidato, kita harus menentukan temanya terlebih dahulu. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat berpidato. Ini penting ya. Pertama, kejelasan pengucapan kata saat berpidato. Tidak boleh kata-katanya sumbang. Kedua, keras lembutnya suara saat berpidato. Tidak boleh terlalu keras menggebu-gebu, tidak boleh juga suaranya terlalu samar didengar. Ketiga, penggunaan kalimat yang santun dan tidak menyinggung saat berpidato. Ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan atau disebut dengan adab ya anak-anakku. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana menyusun atau struktur bagian dari teks pidato. Mohon untuk diingat-ingat, ada 5 ya. Yang pertama adalah salam pembuka, berisi kalimat sopan seperti Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, dan lain sebagainya. Ada pendahuluan setelah itu, yaitu memaparkan topik masalah yang akan dibahas. Ketiga adalah inti, berisi pemahaman topik secara lengkap. Kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Penutup, penyampaian rangkuman atau intisari yang telah disampaikan. Dan yang kelima adalah salam penutup, berisi kalimat salam penutup seperti kalimat terima kasih.
Contoh teks pidato. Yang pertama tadi ya, salam pembuka, isinya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, siswa dan guru SDIT Cendekia. Setelah itu adalah pendahuluan. Yang saya hormati, Ibu Kepala SDIT Cendekia, Ibu Solehah Ambar Utami ST. Yang saya hormati, Bapak dan Ibu Guru beserta staf SDIT Cendekia dan teman-teman yang saya cintai karena Allah SWT. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di sini. Tak lupa, sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa juga para sahabatnya seperti kita umatnya di akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato tentang manfaat teknologi. Nah, setelah tadi sudah salam pembuka, pendahuluan, kita ke inti. Pada era ini, sudah banyak teknologi-teknologi canggih yang diciptakan untuk mempermudah cara hidup kita di zaman ini. Dengan kecanggihannya, kita dapat mempersingkat waktu dan mempercepat penyelesaian kerja. Namun, tetap ada yang menerima dan meresponnya secara negatif dengan berbagai alasan, seperti dengan alasan teknologi yang sudah ada secara tidak langsung telah menyingkirkan budaya-budaya sehari-hari yang telah ada. Hadirin sekalian, sebenarnya banyak manfaat yang telah dan akan kita dapatkan dengan penggunaan teknologi. Sebagai contoh, kita dapat berkomunikasi dengan kerabat atau keluarga kita di tempat yang jauh dengan menggunakan telepon genggam. Kita juga dapat mempermudah hal dalam urusan rumah tangga seperti mencuci baju dengan mesin cuci atau memasak nasi dengan penanak nasi listrik atau biasa disebut rice cooker. Bahkan internet pun sudah sangat akrab dengan kehidupan sehari-hari kita. Biasanya dimanfaatkan untuk mencari informasi atau mencari ilmu atau menghilangkan penat, seperti bermain permainan yang disediakan di internet. Nah, setelah sudah membacakan inti, kita ke penutup ya. Baik buruknya teknologi itu sendiri bergantung kepada orang yang memanfaatkannya. Saya berharap kita dapat memanfaatkan teknologi itu sesuai dengan manfaat dan tujuan teknologi itu sendiri dibuat, supaya tidak terjadi penyalahgunaan yang dapat merugikan kita sendiri dan orang lain. Demikian pidato ini saya sampaikan teman-teman. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Atas perhatian Bapak Ibu Guru, saya ucapkan terima kasih. Setelah selesai membacakan pidato penutup, kita ke salam penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu sedikit ya contoh pidato yang telah Bu Anida bacakan. Jadi membaca pidato juga memiliki intonasi yang berbeda dengan ketika kita berbicara, seperti itu ya. Cuman mohon maaf Bu Anida percepat agar tidak terlalu lama. Nah, setelah kita membaca pidato beserta dengan isi-isinya, kita selanjutnya adalah menggali isi teks pidato. Nah, apa saja? Dari teks pidato tersebut kita dapat mengetahui informasi ya, yaitu 1, pembicara dalam teks pidato itu adalah tadi salah satu siswa SDIT Cendekia. Audiensi pendengarnya dalam teks pidato adalah Bapak Ibu Guru dan siswa-siswi SDIT Cendekia.
3. Tema teks pidato yang disampaikan adalah teknologi. 4. Tempat saat pidato disampaikan di sekolah. Dan kelima, inti pidato yang disampaikan adalah kecanggihan perkembangan teknologi telah memberi banyak manfaat untuk membantu manusia dalam kehidupan. Kita harus bijak dalam memanfaatkan teknologi agar tidak terjadi penyalahgunaan yang dapat merugikan kita sendiri dan orang lain. Ini adalah informasi yang ada di dalam pidato yang tadi Bu Anida bicarakan dengan nada yang berbeda, ya. Selanjutnya, yang terakhir adalah membuat kerangka teks pidato. Caranya gimana? Contoh kerangka teks pidato adalah seperti ini anak-anakku. Jadi sebelum kita berpidato, kita lebih baik untuk membuat kerangkanya dulu agar lebih pasti. 1. Latar belakang pidato, ini Bu Anida contohkan saja. Peringatan Hari Pahlawan, audiensinya kepala sekolah, Bapak Ibu guru dan seluruh siswa. Waktu penyelenggara 20 Oktober 2021. Tempat acara diadakan SDIT Cendekia Jogonalan. Hal-hal yang ingin disampaikan mengenang jasa dan kepemimpinan pahlawan. Salam pembukanya adalah salam pembuka kepada semua yang hadir. Yang B, mengucapkan kalimat pembuka. Ya, ketujuh, isi pidato pentingnya memperingati Hari Pahlawan dan mengajak para undangan untuk meneladani pahlawan. Jadi sudah dibuat ya isi yang akan diucapkan, yang akan disampaikan. 8. Penutup pidato, mengucapkan kalimat penutup dan permohonan maaf dalam penyampaian pidato. Setelah itu salam penutup. Ini adalah bentuk kerangka yang harus kalian buat ya untuk sebelum membuat pidato. Selanjutnya adalah menulis teks pidato. Ini penting sekali, dengarkan Bu Anida. Kita perlu mengetahui langkah-langkah untuk membuat pidato yang baik dan benar. Saat menulis pidato, gunakan kalimat yang efektif dan kata baku agar jelas dan mudah dimengerti oleh pendengar. Berikut langkah-langkah menulis pidato. Yang pertama, warna biru. Memilih topik atau tema pidato. Ini yang awalan. Ya, harus pertama bukan membuat kerangka dulu, tapi temanya apa dulu ditentukan. Topik atau tema hendaknya disesuaikan dengan kemampuan diri serta mempunyai arti atau kegunaan bagi pendengar. Pilihlah tema yang baik. Tema itu ketika disampaikan memiliki manfaat. Kedua, mengumpulkan referensi bacaan. Bahan pidato dapat diperoleh dari pengalaman, hasil penelitian, imajinasi, buku bacaan, media massa ataupun media elektronik. Seperti itu. Jelaskan isi pidato itu secara akurat ya, biar tidak menghindari hoax. Selanjutnya adalah yang ketiga, membuat kerangkanya. Tadi setelah menentukan tema, punya referensi, kita membuat kerangka pidato. Kerangka pidato perlu disusun sesuai struktur dalam pidato, seperti salam pembuka, kalimat pembuka, bagian isi, dan salam penutup. Seperti tadi yang sudah Bu Anida jelaskan. Yang keempat, merangkai pidato. Mengembangkan kerangka pidato yang telah dibuat menjadi sebuah pidato yang utuh. Perhatikan kalimat efektif saat menyusun pidato. Setelah punya referensinya, membuat kerangkanya, kita merangkai. Ya. Yang terakhir adalah latihan oral. Oral artinya berkaitan dengan bunyi bahasa. Sebelum membaca pidato, sebaiknya melakukan latihan oral. Saat latihan oral, perhatikan kejelasan lafal dan intonasi pada tiap kata. Ya, jadi jangan gitu, R gitu, yang jelas gitu ya. Nadanya tadi seperti nadanya Bu Anida, tegas, fokus ya, dan tidak terlalu keras atau terlalu rendah. Itu saja anak-anakku yang salih untuk pertemuan kita hari ini tentang bahasa Indonesia. Thank you, sampai bertemu lagi dengan pembelajaran tematik. Jangan lupa selalu belajar dan penuh semangat.